Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ratih Nom. Lalu ada Yahya Agung, Fathia Trisa, Mia Lutfia Putri, dan juga Muhammad Arsnanda. Nah, di sini untuk materi pertama akan disampaikan oleh Fathia Trisa. Kepada Fathia dipersilakan. Kepada moderator, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari media online sendiri. Nah, di sini media online adalah sarana komunikasi yang disajikan secara online pada internet, seperti situs web dan aplikasi. Nah, media online mencakup semua jenis situs website dan aplikasi, termasuk situs berita, situs perusahaan, lembaga instansi, blog, forum komunitas, media sosial, situs jualan, dan aplikasi chattingan. Menurut beberapa ahli, media online adalah segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet, berisikan teks, foto, video, dan suara. Nah, beberapa ciri-ciri media online adalah yang pertama itu adalah kecepatan informasi. Yang kedua ada informasi yang bisa diupdate. Yang ketiga ada interaksi dengan audiens. Keempat, personalisasi. Yang kelima, kapasitas muatan dapat ditambah. Dan yang keenam, ada terhubung dengan jaringan internet. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan, dikembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Fathia. Nah, di sini ada beberapa contoh dari media online. Nah, untuk situs berita online itu ada CNN Indonesia, Kompas.com, dan Detik.com. Lalu ada situs pemerintah, di sini ada kemkes.go.id, lalu ada Kemendikbud. Lalu selanjutnya ada situs perusahaan, di sini contoh perusahaannya itu Telkom, lalu e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, lalu media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Lalu ada blog, di sini contohnya ada maxmenru.com. Lalu ada situs forum komunitas kaskus.co.id dan aplikasi chatting seperti WhatsApp, Telegram, dan Line. Setelah dijelaskan apa itu media online, perlu tahu apa itu komunikasi online. Komunikasi online adalah proses komunikasi yang terjadi melalui media online, yaitu segala sarana komunikasi yang terhubung dengan internet seperti situs web, aplikasi chatting, dan media sosial. Komunikasi online memiliki berbagai kelebihan, seperti memungkinkan komunikasi jarak jauh, mempercepat distribusi informasi, dan memungkinkan interaksi dengan orang dari berbagai belahan dunia. Namun, komunikasi online juga memiliki kekurangan seperti kurangnya interaksi sosial langsung dan risiko keamanan data. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mia Lutfia kepada Mia, disilakan. Kasih moderator. Selanjutnya yaitu materi tentang jenis-jenis komunikasi online. Yang pertama itu ada komunikasi online sinkron, di mana komunikasi online sinkron ini merupakan komunikasi online yang terjadi secara serempak dalam waktu bersamaan dan bersifat real time atau langsung dengan menggunakan fasilitas elektronik sebagai media. Pada komunikasi ini, pihak yang berkomunikasi berinteraksi secara langsung dalam proses penerimaan, hingga pemberian feedback dengan bantuan internet. Contohnya seperti WhatsApp, BBM, Line, dan lainnya. Itu ada komunikasi online asinkron, di mana komunikasi online asinkron ini merupakan komunikasi melalui jaringan internet yang terjadi dengan tidak serempak, tidak langsung atau tertunda. Dalam jenis komunikasi ini, proses penyampaian pesan tidak langsung diterima atau diberikan feedback oleh pihak yang diberikan pesan, namun membutuhkan waktu beberapa saat. Dengan begitu, proses komunikasi pun tidak terjadi secara langsung atau di saat yang bersamaan oleh pihak yang memberikan dan menerima pesan. Adapun contoh komunikasi online asinkron ini seperti komunikasi melalui email, forum di internet, tulisan di website atau blog, video streaming dari YouTube, dan semacamnya. Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mia. Selanjutnya itu ada pemasaran secara online yang akan disampaikan oleh Agung. Kepada Agung, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu adalah pengertian pemasaran online. Pemasaran online adalah segala bentuk kegiatan pemasaran yang dilakukan melalui internet. Kegiatan ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari membangun website, membangun konten, hingga menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk dan jasa. Menurut para ahli Kotler dan Atsmroger 2018 mengemukakan bahwa pemasaran online atau online marketing adalah suatu bentuk usaha dari perusahaan yang bertujuan untuk memasarkan produk dan jasanya
dan juga untuk membangun hubungan antara perusahaan dan pelanggan melalui internet. Dengan kata lain, pemasaran online adalah proses di mana konsumen membeli produk atau jasa di internet. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Agung. Selanjutnya strategi komunikasi pemasaran secara online yang akan disampaikan oleh Nanda. Kepada Nanda, disilakan. Kali ini saya menjelaskan bagaimana strategi komunikasi pemasaran online. Nah, yang pertama itu ada SEO. SEO adalah Search Engine Optimization, yaitu salah satu cara memasarkan produk secara online yang paling efektif saat ini. Tidak hanya bersifat untuk bisnis yang sudah terkenal saja, SEO juga efektif untuk usaha kecil menengah. Pasalnya, SEO bisa membantu meningkatkan pengunjung website yang kita miliki. Selain itu, menurut web SEO juga memiliki manfaat lain seperti meningkatkan kredibilitas brand di mata audiens. Sampai saat ini, SEO tetap dimanfaatkan oleh marketer untuk meningkatkan pemasaran karena masih banyak orang yang mencari suatu produk lewat mesin pencarian. Yang kedua yaitu iklan online. Dengan iklan online ini, produk yang kita bawakan nantinya akan terkenal oleh konsumen. Dengan ini bisa menerapkan strategi pemasaran yang akan muncul dengan logo S atau iklan di bagian awal paragraf. Yang ketiga itu branding. Nah, selain dengan cara lain tadi, dengan cara branding juga dapat meningkatkan uh, pemasaran online produk kita. Dengan branding kita dapat menambah citra positif produk kita di mata konsumen. Yang keempat yaitu Google Businessku. Dengan menggunakan Google Businessku, maka kita dapat mencantumkan alamat bisnis ke dalam Google Maps dan bisa muncul di mesin pencarian Google. Selain itu, Google Businessku juga dapat menampilkan review yang diberikan oleh pengguna yang pernah menggunakan atau membeli dari produk kita. Dan selanjutnya itu influencer marketing. Menurut proses sosial, influencer marketing sangat efektif karena orang akan lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh influencer favorit mereka daripada hanya sekedar melihat iklan saja. Yang selanjutnya itu email marketing. Juga menjadi salah satu cara memasarkan produk yang online yang paling efektif karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, lebih terukur siapa yang akan menerima email tersebut. Yang kedua, lebih pribadi karena menghubungi langsung calon konsumen. Yang ketiga, itu biaya yang tidak terlalu mahal. Yang terakhir, yaitu content marketing. Content marketing adalah salah satu strategi komunikasi pemasaran online yang dimana konten marketing berfokus pada konten, baik itu berupa konten untuk blog, Instagram, podcast, dan masih banyak lainnya. Menurut Neil Patel, konten marketing bertujuan untuk membangun ikatan yang kuat dengan para audiens dalam jangka waktu yang lama. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anda. Mungkin sekian penyampaian materi dari kami. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.